اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا. Langsung saja saya praktek dengan nada rosnya. Ar-Rahmanir-Rahim. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا. Panjang pendeknya, nadanya, supaya bisa diingat. Kemarin sudah saya rekamkan dan insya Allah sudah di-share oleh Mbak Sasa. Jadi saya hanya sekedar mengulang sebentar untuk bacaan isti'adzah dan bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Baik, selanjutnya kita lanjutkan materinya, yaitu surat Al-Fatihah ayat kedua. Silakan disimak terlebih dahulu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mungkin bisa bantu saya, Mbak Sasa, untuk menyebut para peserta satu persatu untuk membaca ayat kedua ini. Saya ingin mengetahui terlebih dahulu bacanya peserta untuk ayat kedua ini. Mohon Mbak Sasa. Oke. Untuk urutannya saya bacakan. Yang pertama Ibu Narti, yang kedua Ibu Romza, yang ketiga Ibu Yanti, dan yang keempat Kak Mukhtar. Silakan dari yang pertama Ibu Narti. Baik, insyaallah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lagi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terus. Maaf, sinyalnya putus-putus. Selanjutnya, apa Mbak Sasa? Ibu Romza. Baik Ustaz. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bagus. Selanjutnya. Yanti. Baik. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
Ulang Ibu. Iya baik Ustaz. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ya, Gus. Selanjutnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini siapa? Mas Mukhtar ya? Bukan. Nggih, Ustaz. Ya, Mas Mukhtar. Baik, bisa ulang lagi? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, bagus. Alhamdulillah. Selanjutnya, Sampun, Ustaz. 4 orang ya, Mbak Sasa. Iya, yang 2 izin belum bisa hadir. Oh, ya, baik. Bagus untuk ayat kedua ini, maka langsung saja saya untuk nadanya langsung gitu ya. Kita harusnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Coba dari Ibu Nat. Alhamdulillah. Nada 1 sampai 4. Baik Ustaz. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya. Bagus Ibu. Walaupun belum belum 100% dapat, tapi alhamdulillah artinya sudah lah. Tinggal ada yang pertama itu yang akhirnya harus dinaikkan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alamin. Gitu dinaikkan. Yang kedua, awalannya dihentikan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terakhirnya agak diturunkan dikit. Pada ketiga dapat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nada terakhir turun sekali. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dapat Ibu Ramzah, Ibu. Baik Ustaz. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Ibu Ra bisa mempraktekkan 2 nada. Nada pertama dan nada terakhir. Tinggal dipelajari nada kedua dan ketiga. Nah, lumayan Bu ya.
Nah, dari bacaannya juga oke. Nah, tinggal nada kedua dan ketiga. Jadi nada pertama jauh. Nah, naiknya sudah dapat. Tinggal yang kedua itu awalnya yang dihentakkan, akhirnya hampir mirip dengan yang pertama, agak sedikit turunkan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tadi kan begitu nada pertama. Nada kedua awalnya dihentakkan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alamin. Kali pertama alamin. Alamin. Gitu. Terus nada yang ketiga datar semuanya dari awal. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terus nada yang terakhir dikan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Monggo dijawab Ibu Yanti, selamat Ibu. Ya, baik Pak Ustaz. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, itu nadanya Ibu Yanti juga dapat 2, yaitu nada kedua dan terakhirnya. Nada kedua tadi sudah oke. Nada pertama yang harus dipelajari. Saya ulang lagi ya. Baik. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pertama naik. Nada kedua yang pertama dihentakkan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang terakhirnya alamin. Berbeda dengan yang pertama. Kalau yang pertama tadi dinaikkan alamin. Kedua alamin. Beda ya. Di minnya itu sudah beda. Kemudian nada ketiga. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nggak naik, ya nggak turun. Tengah-tengah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tuh, nada ketiga. Nada terakhir turun. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kesempatan saya berikan kepada Mas Mukhtar. Monggo. Silakan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbil Alamin. Ya, tadi yang dipraktekkan Mas Mukhtar, nada pertama dan nada terakhir. Jadi memang yang perlu diperhatikan adalah nada kedua dan nada ketiga. Tapi dari segi bacaannya juga sudah alhamdulillah. Baik, selanjutnya
selanjutnya yaitu ayat ketiga. Tapi sebelum kita lanjut kepada ayat ketiga, boleh jadi dari para peserta ada yang ingin nyoba sekali lagi untuk ayat kedua. Saya persilakan. Siapa yang ingin mencoba lagi, monggo? Atau ingin tanyakan tentang misal di ayat kedua itu cara membaca huruf ini bagaimana begitu. Silakan, monggo. Saya buka pertanyaan sebelum saya lanjutkan ke ayat berikutnya. Monggo silakan. Ustadz bisa dipraktekkan untuk nada kedua dan ketiga. Oh, baik. Untuk nada kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mungkin bisa ditirukan dulu, Mas Mukhtar. Nada yang kedua. Tirukan bacaan saya. Saya kasih contoh dulu. Habis itu langsung Mas Mukhtar tirukan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Silakan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, lumayan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lagi, silakan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, itu nada kedua. Bagus. Lillahi Rabbil. Nah, kemudian ketepatan membaca hurufnya juga harus diperhatikan. Nah, jangan sampai kita terbuai oleh nada tanpa memperhatikan hak daripada setiap hurufnya. Jadi mungkin bisa ditambahi untuk penekanannya tiap hurufnya itu, Mas Mukhtar, supaya lebih lebih sempurna lagi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Silakan Mas Mukhtar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, bagus. Hati-hati ketika membaca du. Hati-hatinya jangan sampai membacanya condong ke bunyi o. Alhamdulillah. Tapi alhamdulillah. Nah, itu. Du. Oke. Itu nada kedua. Nada ketiga. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Saya contohkan lagi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Monggo, bisa ditirukan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, terakhirnya bagus. Di awalnya itu agak agak kurang pas, tapi akhirnya sudah pas. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Coba lagi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu nada terakhir. Alamin. Nah, itu turun nada terakhir. Alamin. Nah, jadi agak diapakan ya? Agak dihoyahkan sedikit. Alamin. Agak goyang sedikit itu nadanya. Alamin pada akhirnya.
alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Coba lagi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, bagus. Itu nada ketiga. Nah, apakah sudah jelas, Mas Mukhtar, untuk nada kedua dan ketiga? Jelas, Ustaz, jelas. Syukron. Alhamdulillah. Afwan, afwan. Yang lain mungkin ada yang ingin ditanyakan untuk ayat yang kedua? Boleh jadi huruf ada yang bermasalah dengan huruf haknya atau jadi silakan. Kalau tidak ada, Afwan, Ustaz, saya cukup ada jelas. tentang makhraj huruf H itu, makhrajnya. Makhrajnya hak. Oke. Ya. Kan ada yang Baik. mengatakan Jadi kan apa Ustaz? H-nya kan keluar di tengah tenggorokan. nah, Tapi kalau kita tengok di YouTube itu ada yang mengatakan tenggorokan itu yang mana? Tenggorokan, ada yang mengatakan pangkal tenggorokan itu bagian atas dada, ada yang mengatakan tenggorokan itu pas apa? Yang tengah-tengah leher itu. Yang benar itu mana, Ustaz? baik. Nah, baik. Untuk huruf ini adalah sebangsa, termasuk bangsa huruf halqiyah, yaitu huruf yang berasal dari tenggorokan. Nah, tenggorokan itu benar tadi itu. Tenggorokan itu dibagi tiga tempat. Tenggorokan bagian atas, tenggorokan bagian tengah, dan tenggorokan bagian bawah. Nah, gampangnya kalau bagian bawah, sebenarnya kalau mengikuti daripada teksnya yang itu bagian bawah itu yang ini, bagian bawah itu yang di di atas ini bagian bawah, sedangkan bagian paling atas yang ada di sini. Nah, jadi kebalikan dari kita, kalau kita kan yang tenggorokan di dada ini tenggorok bawah ya. Nah, kemudian kalau yang paling atas ini itu yang tenggorokan bagian atas kan gitu. Tapi tidak masalah. Yang penting kita tahu letaknya lah. Nah, yang penting kita tahu jadi tenggorokan itu huruf-huruf yang berasal dari tenggorokan itu ada 6 huruf halqiyah. Nah, apa sajanya? Yaitu hamzah, ha, ha, ain, ghain, kha. Nah, untuk huruf ha, huruf ha ini dia berasal dari tenggorokan bagian tengah. Jadi leher bagian tengah sini. Nah, tenggorokan bagian tengah sini. Ini adalah tempat di mana huruf ha itu keluar. Ha, ha. Nah, begitu. Di situ juga keluar huruf ain. Jadi di tenggorokan bagian tengah itu ada 2 huruf yang keluar, yaitu ha dan ain. Maka ketika mengucapkan huruf ha itu tidak boleh sampai menggunakan bagian yang lain dari tenggorokan. Misalkan menggunakan tenggorokan bagian bawah. Jadinya gini, ha, ha. Nah, itu kan sudah berbeda bunyinya. Kenapa? Karena penempatan makhrajnya tadi itu kurang tepat. Nah, salah kamar istilah kita itu, salah kamar. Harusnya kita baca ha, tapi ternyata prakteknya ha. Nah, itu salah kamar. Yang kita praktekkan itu bukan ha, tapi huruf yang lain, yaitu ha. Yang memang huruf ha itu keluar dari tenggorokan bagian sini yang dekat dengan dada itu. Itu ha. Di situ tempat keluarnya huruf ha dan hamzah. A. Nah, hamzah itu yang kalau ketika dihidupkan A, I, U itu hamzah.
Itu ya, tenggorokan yang dekat dengan dada itu tempat keluarnya 2 huruf, hamzah dan ha. Sedangkan tenggorokan bagian tengah tempat keluarnya huruf ha dan ain. Ha dan ain. Yang ketiga, tenggorokan yang dekat di pangkal lidah itu, di situ tempat keluarnya 2 huruf juga, yaitu kho dan ghain. Kho dan ghain. Nah, di situ tempat keluarnya 2 huruf tersebut. Nah, itulah untuk tempat keluarnya huruf ha ada di tenggorokan bagian tengah bersama ain tadi itu. Apakah cukup jelas, Mas Mukhtar? Berarti Atau mungkin yang ada yang ingin koreksi? ya berarti yang di apa yang di apa tengok di YouTube itu Ustaz, berarti salah ya? Karena dia mengatakan tenggorokan bagian tengah itu, tenggorokan bagian bawah itu ya itu yang apa? Yang timbul itu yang di leher. Apalagi namanya? Huruf ha ya, huruf ha dan hamzah ya. Iya, bukan dia permasalahkan letaknya Ustaz. Letak tenggorokan itu yang bagian tengahnya mana, yang bagian paling bawah mana. Ada yang mengatakan paling bawah tenggorokan itu yang dekat dada. Namun ada juga yang mengatakan paling bawah tenggorokan itu ya yang di tengah-tengah leher itu, yang cekunya apa lagi namanya istilahnya. Jakun itu ya, di tempatnya jakun itu. Ya jakung itu Ustaz, jakung. Jadi dia mengatakan tenggorokan bagian bawah itu ya jakung itu. Berarti di sini tenggorokan bagian bawah itu yang di tengah-tengah sini, gitu Iya maksudnya. Ustaz. Iya. Karena Terus baru hinganya di mana? Karena dia mengatakan kalau yang dekat dada sebenarnya itu hanya kerongkongan, bukan tenggorokan. Oh, yang dekat dari sini itu kerongkongan bukan tenggorokan gitu maksudnya. Ya, Allah alam. Nah, ala sawab, jadi yang sepanjang sepengetahuan saya itu tenggorokan ya memang di sini. Jadi kita bisa rasakan lah. Kalau memang apa namanya tenggorokan atau kerongkongan itu dibedakan, ya mungkin itu dari apa analisa yang lain mungkin boleh jadi seperti itu. Boleh jadi punya referensi tersendiri sampai sedetail itu mana kerongkongan mana tenggorokan kecil. Yang penting kita bisa membedakan antara bunyi huruf satu dengan huruf yang lain. Dalam ini terutama bunyi huruf H dan H atau H dengan kho. Karena apa? Karena seringkali kita jumpai ketika membunyikan bunyi H itu kan orang condong ke bunyi H. Begitu. Kalau yang seperti itu ya harus segera dibenahi, harus segera dipelajari mana bunyi H yang oke, yang benar gimana gitu. Kemudian bunyi H yang benar gimana, atau bunyi kho yang tepat di mana gitu. Jadi tidak sampai ketuker hurufnya, itu yang penting. Yang paling penting itu adanya atau prakteknya yang paling penting. Baru nanti ketika adanya atau prakteknya sudah oke, kita bisa mendalami lagi dari segi teorinya gitu, teorinya. Kira-kira hak kita sudah bagus nih, misalkan hak itu saya kepingin tahu makronya tempat keluarnya dari mana. Setelah kita baca misalkan kita punya rujukan dari kitab tajwid, oh ternyata hak itu keluar dari tengah tenggorokan begitu. Nah, tengah tenggorokan itu boleh jadi ada beberapa pendapat, misalkan yang disebutkan Mas Mukhtar tadi dari referensi YouTube. Jadi orang yang mengisi di YouTube itu dia punya referensi, misalkan tenggorokan itu mulanya dari sini sampai sini, terus arah sini sampai sini bukan tenggorokan tapi kerongkongan. Nah, itu mungkin dari selisih pendapat dari para ulama tajwid jadi seperti itu. Hasil kitab yang paling pokok itu adalah adanya atau prakteknya. Begitu.
Itu ya, Mas Mukhtar, saya kira untuk penjelasan tentang makhraj dari huruf H. Baik, bagus sekali untuk pertanyaannya. Selanjutnya, boleh jadi dari para ibu, Ibu Yanti, Ibu Romda, kemudian Ibu siapa tadi, Ibu Umi, nggih. Boleh ada yang ditanyakan seperti tadi? Nah, kalau tidak ada, maka langsung saya lanjutkan pada ayat berikutnya, yaitu ayat ke-3. Ar-Rahmanir Rahim. Saya ulangi. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Saya silakan, monggo Ibu Narti. Ar-Rahmanir Rahim. Ya, bagus. Selanjutnya Ibu Romla. Ar-Rahmanir Rahim. Boleh diulang lagi, Bu Romla? Ar-Rahmanir Rahim. Ya, mungkin bisa ditambah ketebalan roknya. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Ya, jadi mulai dari A masuk ke roknya itu sudah tebal banget roknya itu. Ar-Rahmanir Rahim. Mungkin bisa dicoba lagi, Bu Ramzah. Ar-Rahmanir Rahim. Ya, oke, bagus. Ibu Yanti, monggo. Baik, Pak Ustaz. Ar-Rahmanir Rahim. Ya, bagus. Mas Mukhtar, monggo. Ar-Rahmanir Rahim. Ya, bagus. Nah, belum dikasih contoh nadanya sudah pakai nada pertama. Mantap. Oke. Baik. Sudah bagusnya, langsung saja saya praktek dengan nada rosnya. Ar-Rahmanir Rahim. Nada pertama. Nada kedua. Ar-Rahmanir Rahim. Selanjutnya nada ketiga. Ar-Rahmanir Rahim. Kemudian nada terakhir, nada keempat. Ar-Rahmanir Rahim. Sehingga kalau digabung dari nada pertama, kedua, ketiga, dan sebagai berikut. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Monggo saya kasih kesempatan untuk mencoba Ibu Narti. Monggo Ibu. Oke, Ustaz. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir
Ar-Rahmanir-Rahim. Enggak apa-apa, enggak masalah. Yang penting luar biasa masih ada nada yang terpraktekkan, yaitu nada pertama dan nada terakhir. Mulai dari awal tadi nada terakhir. Biar semuanya dipraktekkan. Mulai dari nada 2, 3, 4 itu semuanya pakai nada akhir. Enggak apa-apa, enggak masalah. Insya Allah nanti lambat laun insya Allah bisa. Seperti kemarin, insya Allah nanti pada akhir sesi, insya Allah saya rekamkan, saya bisa dipelajari nanti. Bagus, Bu Narti, selanjutnya Ibu Romza, saya praktekkan dulu supaya dengarkan untuk bisa dipraktekkan nantinya. Ar-Rahmanir-Rahim. 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 Monggo kan Ibu Romza. Baik, Ustaz. Ar-Rahmanir-Rahim. 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 Oke. Bagus, ada progresnya. Sip. Baik, selanjutnya ini saya kasih contoh lebih dahulu. Ar-Rahmanir-Rahim. 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 Silakan Ibu Yanti. Baik, Ustaz. Ar-Rahmanir-Rahim. 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 Ya, bagus Ibu. Cuma hati-hati Bu ya. Ketika baca terakhir, nada terakhir tadi itu, mimnya tidak boleh terlalu panjang. Nah, Ar-Rahmanir. Nah, itu terlalu panjang. Nah, harusnya sama dengan. Ar-Rahmanir-Rahim. Seperti itu bagus. Ar-Rahmanir-Rahim. Bisa diulang lagi Ibu? Yang nada terakhir tadi. Oh, baik. Ar-Rahmanir-Rahim. Iya, bagus Bu ya. Sip. Contohnya Terima kasih. Mukhtar. Saya kasih contoh terlebih dahulu. Ar-Rahmanir-Rahim. 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 Silakan Mas Mukhtar. Ar-Rahmanir-Rahim. 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 Ya, bagus.
Baik, ya, coba praktekkan mulai dari ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Silakan coba dari Mas Mukhtar terlebih dahulu. Silakan Mas Mukhtar. Dari isti'adzah. A'udzu billah seperti yang saya contohkan tadi. Monggo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. Iya, bagus. Sip. Selanjutnya Ibu yang monggo Bu Yanti. Baik, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Masya Allah, bagus Bu Yanti. Semangat terus Bu ya. Allah lambat laun Iya. tambah bagus, tambah bagus. Ini sudah ada bagus meningkat. Tinggal dipoles lagi insya Allah. Selanjutnya Ibu Romza, monggo Bu Romza. Baik Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Masya Allah, tamam, bagus. Tadi Bu Romza ya? Ya Ustaz. Ya, berarti sekarang gilirannya Ibu Narti. Oh, Ibu Narti. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم Ya Allah. Baik, Bapak Ibu yang Ta'ala atas pada melakukan hari pergi ini harus selesai di sini dulu, insya Allah berikutnya. Nah, sebelum saya tutup pertemuan pada malam hari ini, boleh ada yang ingin ditanyakan seperti Mas Mukhtar tadi itu. Monggo saya kasih kesempatan untuk bertanya. Boleh dihidupkan mikrofonnya. Afwan Ustadz, mohon dicontohkan keluar makhrajil hurufnya huruf ro. Huruf ra. Baik.
huruf ro itu adalah tempat keluarnya lidah bagian depan dengan gusi atas. Lidah bagian depan dengan gusi atas. Gusi atas itu ya gigi seri tempat ujungnya, tempat tumbuhnya gigi seri yaitu gusi, itu adalah daerah tempat keluarnya huruf ro, lam, dan nun. Nah, posisinya lam itu paling dalam. Nah, posisinya lam itu paling dalam daripada ro dan nun. Sedangkan ro itu agak keluar sedikit dari lam. Tapi agak ke dalam daripada posisi makhrajnya nun. Nah, nun itu juga sama di depan lidah dengan gusi atas, tapi posisinya kalau pasnya itu ada urutannya lam dari dalam ya, lam, ro, kemudian nun. Nah, begitu. Nah, itu posisi atau makhraj daripada huruf ro. Nah, bagaimana Ibu Ramzah? Apakah bisa bisa ditangkap penjelasan saya atau kurang jelas? Bisa Ustadz. Terima kasih Ustadz. Alhamdulillah. Sama-sama Ibu Ramzah. Soalnya mungkin ada yang ditanyakan lagi dari peserta. Monggo. Ini Ustaz, tafkhim itu, tarkik itu dia tetap di ujung lidah ketemu pangkal kan, ke langit-langit. Nah, baik. Jadi maksudnya Mas Mukhtar tadi itu ketika membaca ro tarkik, itu posisi lidah apakah tetap menempel pada gusi atas? Begitu ya kira-kira ya pertanyaannya tadi. Iya Ustaz, iya. Nah, Begitu Ustaz. Baik. Jadi ya tetap seperti itu karena munculnya huruf itu karena ada pertemuan antara lidah dengan gusi. Nah, pasti tetap menempel. Nah, cuma nanti yang membedakan adalah sifat yang muncul pada huruf ro, karena ro itu terbagi dari dua hukum kan. Jadi ada kalanya dia dibaca tarkik, ada kalanya dia dibaca tafkhim, tergantung dari kondisi dia. Nah, misalkan ro itu dibaca tafkhim ketika hidup itu tidak disukun ro-nya. Jadi yang diperhatikan adalah ro-nya. Nah, dia tafkhim ketika berharokat fathah dan dhammah. Ro. Nah, seperti itu. Ro. Nah, kemudian ketika dhammah juga dibaca tebal. Nah, begitu. Dan dia dibaca dalam harokat kan atau dibaca ri. Nah, maka dia dibaca tik. Ri. Kalau dibaca ti ri ri seperti demikian. Saya tadi sampaikan Mas Mukhtar itu ketika membaca ro dalam keadaan tarkik maupun tafkhim itu posisi lidah tetap menempel pada gusi, karena bagaimana memberikan huruf ro kalau tidak menempelkan dan seperti demikian. Apakah bisa dipahami dari penjelasan saya, Mas Mukhtar? Atau ada yang ingin menambahi? Jadi karena kita ini adalah mudzakarah, saling mengingat, gitu ya.
Monggo. Gimana Mas Muhammad? Apakah sudah cukup jelas? Bisa dikoreksi dari jawaban saya juga. Silakan dari para peserta. Jadi ada yang lebih paham, lebih mengerti, bisa bagi sini juga. Saya senang karena ada berbagi ilmunya di sini. Nah, di sini adalah saling belajar. Silakan bila ada yang menambahi. Mau bertanya Pak Ustadz, Baik. Bu, untuk huruf ya. dal itu ujung lidah itu di gigi atas atau di gigi bawah? Karena terbiasa saya itu kepleset di gigi atas ya. Sebetulnya di mana ya? Untuk apa Ibu Dal. huruf dal? Dal, ya Dal ujung gitu lidah ya. itu di gigi atas atau gigi bawah? Baik, baik Ibu. Nah, tanya ini siapa, Ibu Narti atau Ibu Yanti? Dengan Ibu siapa Ibu? Ibu Yanti. Iya betul. Nah, baik Ibu. Jadi huruf dal itu temannya adalah ada pangkal dua gigi jari. Pangkal itu adalah tempat atau tempat bunyinya gigi pangkal, Ibu ya. Jadi dekat dengan gusi itu pangkalnya. Itu ya. Ujungnya ini ujung. Nah, sedangkan yang dekat dengan gusi itu namanya pangkal. Nah, itu pangkal bawah atau atas, Pak Ustadz? Nah, Dal. maksudnya pangkal bawah atau atas bagaimana? Bu? Enggak, maksudnya Maksudnya di ujung gigi lidahnya itu ya, di ujung lidah itu di pangkal atas atau pangkal bawah? Dal atau dal? Da. Da. Jadi dia nempelnya itu di di pangkal gigi. Pangkal gigi itu ya dekat dengan gusi itu Bu, tempat tumbuhnya gigi. Itu pangkal namanya. Sedangkan kalau yang ini, yang ujung ini itu bukan pangkal namanya, ujung gigi. Da. Coba Ibu baca dalnya coba. Da. Iya. Da. Kadang-kadang itu. saya suka kepleset begini Pak Ustadz. Da atau da? Kadang terplesetnya kawan-kawan biasanya begini menjadi da. Ya. Ya, betul. Nah itu kan nempelnya bukan di itu Ibu, tapi lebih nempelnya ke gusi. Betul. Ketika kita nempelkannya di gusi dan kita menggunakan depan lidah bukan ujung lidah, maka bunyi yang keluar ya seperti tadi itu da jadinya gitu. Da. Karena yang kita gunakan bagian depan nempelnya bukan ke pangkal tapi ke gusi itu yang menyebabkan bunyi dal kita itu beda dengan yang sesuai dengan makhrajnya begitu.
Kenapa kita harus mempelajari juga tentang patnya huruf itu supaya huruf yang keluar dari yang kita praktekkan itu begitu berbeda dengan ucapan gitu. Ya, baik. Terima kasih, Ustaz. Sama ya. Baik, saya kira saya cukup pertanyaan akhir pertanyaan dari Bu Yanti. Insya Allah kita kami, insya Allah mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan semuanya sehat. Dan Nabi Muhammad SAW. Mari kita majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan mari kita tutup dengan Ustaz alfu fi salati alfi salamin alaiki ya Rasulullah في كل لمحة ونفى عدد ما وفيه علم الله ألف سلام عليك يا رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله ألف صلاة ألف سلام عليك يا رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه الله. Alhamdulillah bisa hadana Allah wa iyyakum binasrul mustaqim. Wassalamu wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang like dan subscribe, kami doakan masuk surga bersama Rasulullah.